Si Kang Yadi pingsan, pingsan gitu ya. Oke. Setelah saya sadar kan dengar mana tadi pingsan, cenah kieu. Makanya orang alatan kerja bakti nepikeun ka kudu kieu kitu nya. Nah itulah ada sebuah keajaiban di sana mono. Nah tiba-tiba ada yang hadir 3 orang wanita. Rada muriding ya diobrolkeun oge. Saya ikutan merinding. Terjadinya bencana, longsor, banjir, luapan ini akibat ulah manusia saya. Ketua Umum itu sering menginstruksikan kepada seluruh kader PD Perjuangan untuk merawat sungai, Betul. merawat lingkungan, dan itu kegiatannya setiap tahun tuh Kang Yadi ya. Iya. Bencana yang diturunkan oleh alam, Allah memberikan segala sesuatunya karena itu untuk proses penyembuhan alamnya sendiri mengono. Oke. Mata air saja udah sekarang bisa banjir bandang. Kan sangat aneh sebetulnya. Solusi apapun yang dilakukan pemerintah, daerah, provinsi, termasuk pusat tidak akan pernah selesai. Halik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung, hayu gaskeun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Telah hadir di studio Kang Yadi Supriyadi, seorang aktivis lingkungan yang tentunya banyak cerita tentang beliau. Wilujeng Sumping, Kang Yadi, selamat datang di podcastnya Mang Ono ngabadug. Damang Kang? Alhamdulillah Kang. Temanya bagus sekali, terinspirasi Mang Ono ngabadug. Sebetulnya sabulang bentor ngobrol ka mana wae tapi punya inspiratif kan. Wah mantap itu. Ngajak batur ya. Ngajak batur ya inilah. Jadi Mang Ono ngabadug ini ide dari teman-teman juga. Iya. Kang Yadi, jadi intinya podcast ini menjadi sarana. Betul. Sarana untuk batur dulur bisa menyampaikan berbagai macam hal. Tapi tentunya dulur oge Kang yang punya inspiratif sepemikiran, sapamadegan cek Sunda mah gitu nu bisa sajalan. Leres Kang. Ai dulur teu sajalan mah da naon kudu diajak gitu. Ya. Kang Yadi, Yadi Supriyadi. Iya. Tapi dikenal Yadi Kuya. Kuya itu artinya kura-kura. Kuya istilah Sunda sebetulnya kan kalau boleh dibilang itu salah satu binatang yang punya karakteristik diam dia. Berarti bukan kura-kura. Kura-kura binatangnya. Jadi filosofinya seperti itu. Nah coba Kang Yadi cerita gimana ceritanya bisa Yadi Supriyadi jadi Yadi Kuya. Ya sampurasun wargi Bandung sampurasun para karuhun. Rampes Kang. Aturan ya. Alhamdulillah tiasa ditepangkan sareng Mang Ono dinu raragawa ngabadug ngajak batur sadudulur gitunya. Buat punya prinsip sepemikiran sapamadegan. Ya di Kuya berawal sih sebetulnya ketika itu kalau boleh bilang cerita tahun 2012 saya melakukan kegiatan bakti sosial karena kebiasaan saya paling hoream ningali walungan di hareupeun imah Cikapundung Balatak gitu ya. Pada saat itu saya melakukan kegiatan bakti sosial mengajak warga masyarakat ya minimal 1 RT saja dulu gitu waktu itu sekitar 15 orang. Nah, tepat jam 11 siang teman-teman sebetulnya udah membersihkan sungai, langsung istirahat. Saya instruksikan untuk istirahat lah naik ke daratan. Cuman pada saat itu ada orang tua, ceritanya seperti itu Kang. Ada orang tua yang memanggil saya. Orang tua beneran? Orang tua beneran nggak tahu tidak ya, tapi yang jelas saya masih jelas raut wajahnya seperti apa menggunakan kebaya. Beliau itu memanggil saya. Perempuan? Perempuan. Oke. Ya usia sekitar 65 lebih lah yang saya lihat gitu. Nah pada saat itu sebelum lohor, azan duhur, dia memanggil. Kang Yad cenah, kadieu ieu can dibersihan hareupeun imah emak. Ceritanya seperti itu dalam istilah Sunda. Nah, saya terpaksa yang tadinya mau istirahat bareng teman-teman ya akhirnya turun lagi ke bawah. Sepatu udah dibuka, SOP saya udah dibuka gitu peralatan untuk ke sungai udah saya buka.
Cuman saya maksain turun. Jadi tanpa atribut yang tanpa lain, pakaian yang lengkap lah. yang biasa pakai sepatu boot atau sebagainya, ini saya lepas semua gitu. Saya langsung turun ke sungai. Pas tepat di depan rumah si emak itu yang manggil saya. Tiba-tiba si emak memang hilang. Naon kudu dibersihan cik saya teh si emak ge nu nita geus eueuh gitu mangkono. Jadi bingung. Nah, tiba-tiba saya mau balik kanan, lari lagi ke daratan. Sekalian istirahat bareng teman-teman, tiba-tiba kaki ada yang nusuk. Ada yang di nusuk. bawah air itu di Cikapundung. Tepatnya di wilayah, masih di wilayah Bandung Wetan, cuman lokasinya nggak akan saya sebutkan. Gitu. Nah, saya balik ke daratan, tak terasa kaki saya udah ada luka sedikit. Padahal sedikit sebesar korek api lah gitu. Berarti sebenarnya itu benda tajam itu berupa duri apa-apa? Ya, yang saya sendiri tidak tahu itu di bawah air apakah binatang yang memang menggigit, atau duri yang memang keinjak gitu ya, karena tidak menggunakan alas kaki. Nah, setelah itu saya ke daratan, tiba-tiba mata saya rabun. Langsung seketika? Langsung seketika setelah ke daratan mata saya rabun, penglihatan jadi nggak begitu jelas. Terus yang keduanya, telinga saya seolah-olah nggak bisa ngedenger. Yaitu pengalaman yang sedikitnya boleh dibilang agak unik ya buat saya pribadi gitu, karena ngalamin sendiri. Nah, terus badan terasa gemetar dan lemes. Ya akhirnya di sana saya nggak ingat sama sekali. Pingsan kan? Enggak. Boleh dibilang orang ya tetangga yang melihat saya, si Kang Yadi pingsan gitu ya. Setelah saya sadar kan dengar, mana tadi pingsan cenah kieu kunaon cenah. Ya saya sendiri kan tidak tahu dalam pingsan itu, cuman saya seperti mimpi berada di ruangan yang memang serba gelap, Mang Ono. Serba gelap. Serba gelap. Saya sadar tapi pada bentuknya saat ruangan gitu. Bentuk ruangan, cuman tidak terlihat apa-apa, gelap saja. Nah, tiba-tiba ada yang hadir 3 orang wanita dari sana. Rada merinding ya diobrol kenal gini. Saya ikutan merinding. Jadi setelah saya sadar ada 3 wanita menggunakan baju yang berbeda. Yang pertama menggunakan pakaian pengantin seperti orang tua Sunda dulu dengan menggunakan buludru berhiasan. Ada hiasan-hiasannya. Itu yang 2 ya. Yang satu lagi ada mahkota. Cuman cantiknya gelisna bener nepi ka ayeuna inget keneh tah saya. Itu kan memang wanita Bandung kan cantik-cantik. Ya, iya mah jigana mah lain wanita awewena gitu ya. Nah, di sana antara sadar dan tidak saya di alam itu dengan serba gelap, tiba-tiba yang satu berkata, "Maneh daek teu kawin jeung urang?" cenah gitu. Oh gitu. Terus kan. Jadi penasaran. Saya langsung menjawab, hampura nyi, saya boga anak pamajikan nu kudu diurus. Bari jeung saya oge ngurus kikieuan teh lain hayang nanaon. Boga niat ibadah we saya mah gitu. Nah, setelah ucapan itu keluar, tiba-tiba mereka hilang semua. Dan saya pun sadar Mang Ono. Akhirnya sadar. Udah dirariung gitunya. Sudah berkumpul semua keluarga yang ada di sana, termasuk anak, istri, orang tua. Jadi pingsan itu berapa lama, berapa jam? Kurang lebih sekitar ada 15 menit lah. Oh, cuma 15 menit. Nah, setelah saya sadar, ya akhirnya orang tua dan juga pihak keluarga panik. Nggak, saya bawa cenah ke klinik, cenah bisi aya nanaon. Ya akhirnya saya dibawa ke klinik yang terdekat pada saat itu. Nah, di klinik dilihat luka saya memang ada luka seperti tusukan jarum seperti itulah. Cuman kecil gitu kayak paku. Dari sana dibersihin di klinik, disuntik, titanus, balik lagi ke rumah. Sebelum maghrib itu udah nyampe di rumah. Cuman ada keanehan lagi Mang Ono setelah saya di rumah itu. Apa tuh kan? Nah, setelah maghrib tiba-tiba kaki saya membengkak. Saya pikir ini titanus mungkin ya. Tapi ada racun yang racun yang masih ada di kaki saya gitu. Nggak tahu akibat binatang ataupun ya kena benda tajam. Nah, setelah membengkak didiamin lama-lama sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam malah tambah bengkak. Saya pegang di atas, lari ke bawah. Bergerak gitu bengkak. Saya pegang di bawah, larinya ke atas lagi, panas dan terasa nyeri. Ayeuna mun dipikirnya kasura weh, ku cucuk leutik geus nyeri.
Iya jika naon jika leuwih leutik eta nyerina teh gitu. Nah akhirnya saya nggak sadar lagi di sana. Pihak keluarga, orang tua dan semua yang berkumpul di sana panik, akhirnya saya dibawa ke UGD. Oke. Ke rumah sakit Hasan Sadikin pada saat itu. Dan anehnya lagi di Hasan Sadikin setelah proses administratif tidak ditangani. Malah dokter bilang sampai jam 12 malam tuh ngesep bawa dia balik ke imah cenah. Kenapa kata dokter? Nah, cik saya teh kieu. Nggak tahu pada saat itu mungkin masih jam kesmas ya, belum BPJS. Menggunakan jam kesmas pada saat itu. Proses administratif ya lumayan rada sulit lah gitu. Ya, akhirnya pihak keluarga bawa lagi saya ke rumah. Ngesel orang titirah ku obat kampung susuganan gitu. Orang sangakeun cenah ka Gusti Allah dan naon ge lompatna deui ka Gusti Allah. Ya. Seperti itu. Nah, di rumah semakin membengkak. Ya akhirnya saya kan punya guru spiritual juga ya, Mang Ono. Cik tulung lah cing teh. Guru manya orang alatan kerja bakti nepikeun ka kudu kieu kitu nya. Nah, itulah ada sebuah keajaiban di sana, Mang Ono. Kita meminta ke Gusti Allah gitu. Kita mengabdi dengan alam karena bermaksud tujuannya juga untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta sebetulnya dengan ibadah itu. Ya akhirnya setelah dilakukan bukan mediasi namanya ya, istilah Sunda titirah lah nyuhun ke deui ya, doa lah. Doa dibarengin doa gitu. Ya akhirnya ada sesuatu yang keluar dari kaki saya, Mang. Apa yang keluar? Naon Kang? Anu keluar. Saya sendiri aneh gitu ya. Ya berarti dari yang bengkak itu, yang bergerak. Nah, itu keluar. Tiba-tiba dari luka yang di sebelah kiri keluarnya barang tersebut ada di sebelah kanan. Bukan satu lagi, malah dua. Oh gitu. Yang satu dibuktikan sama pihak keluarga, malah saya nyaksiin sendiri. Malah sampai sekarang barang buktinya juga ada yang pernah menjadikan kaki saya seperti kura-kura membengkak seperti itu. Kalau ditaruh di pisin dia hidup, dikasih air. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Lalu yang satu lagi berbentuk logam. Sama keluarnya dari sebelah kanan, bukan di kiri yang luka itu. Nah setelah itu darah dan nanah keluar sendiri. Makanya di rumah pada sibuk ngambil tampang dari plastik untuk itu menampung, ngeluarin darah dan nanah. Nggak dipegang juga udah keluar sendiri sebetulnya nanah sama darah. Tapi tetap orang tua panik dan juga yang di rumah. Saya dibawa lagi ke UGD. Nah baru setelah itu di UGD mau menangani saya. Setelah ada bukti. Ya takutnya karena ada masalah lain dari sisi medis yang mungkin akhirnya dokter menangani, cuman tidak langsung cara ini. Saya 2 hari dirawat untuk pemeriksaan. Ketiga harinya saya harus diamputasi. Kata dokter. Apa alasannya Pak? Racunnya sudah menyebar kemana-mana. Nah justru itu yang saya nggak ngerti juga, Mang Ono. Jadi kok bisa ya setelah keluar darah, keluar nanah, di rumah udah tidak membengkak lagi, saya ke rumah sakit, akhirnya ada keputusan selama 3 hari saya mesti menandatangani surat keputusan dokter untuk diamputasi. Harus diamputasi. Nah terus keputusan Kang Yadi? Nah saya waktu itu benar-benar sadar masih ada di tempat ruang perawatan, saya tidak tanda tangani, pihak keluarga pun juga. Saya balikan lagi ke Gusti Allah. Saya memohon ke Gusti Allah, ya Allah cik saya teh piraning kerja bakti kudu leungit suku orang hiji gitu. Ya mun bisa mah dioperasi we lah ulah nepikeun ka leungit suku gitu cik saya teh. Ya akhirnya terakhir ada keputusan lagi dari ahli bedahnya. Ya udah Pak Yadi katanya enggak usah diamputasi tapi operasi bedah total. Ya alhamdulillah. Akhirnya dilakukan operasi bedah total dan setelah operasi bedah total yang pertama saya lihat kaki di ruangan perawatan tuh setelah operasi pas ditinggali ya Allah cek urang teh alhamdulillah suku urang aya keneh. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Cuman ini menjadi sejarah buat saya pribadi gitu ya, juga keluarga. Teu salah lamun orang dipanggil ayeuna jadi Yadi Kuya we cik saya tidak. Kuya itu sendiri kan berarti jadi Yadi Kuya itu Kang Yadi sendiri sebenarnya. Iya, betul. Karena kaki saya yang membengkak seperti kura-kura dan itu pun dijadikan sebagai filosofi komunitas saya yang bergerak secara mandiri di wilayah. Oke Kang, berarti kan ceritanya panjang nih. Saya pikir awalnya Yadi Kuya ini masih saudaranya Uya Kuya ini. Ternyata lain ini. Kang, di catatan saya nih Kang Yadi ya. Iya. Kang Yadi adalah salah satu
relawan Sungai Jabar. Betul. Ya. Juga pendiri komunitas Sungai Citarum. Iya. Lalu juga pengurus PDI Perjuangan. Ya, boleh dibilang seperti itu, Mang. Oh iya. Di Kecamatan Bandung Wetan, di Bandung Wetan. Sebagai apa? Bendahara. Sebagai bendahara. Alhamdulillah nih kawan-kawan sekalian, PDI Perjuangan itu kan sangat konsisten ya. Ibu Ketua Umum itu sering menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk merawat sungai. Betul. Merawat lingkungan, dan itu kegiatannya setiap tahun tuh Kang Yadi ya. Iya. Pasti kan Kang Yadi terlibat juga tuh, setiap tahun kita diinstruksikan ya untuk membersihkan sungai, menanam pohon, ya merawat hutan dan sebagainya. Ternyata ada kader PD Perjuangan yang sebelum instruksi itu dikeluarkan sudah berjalan duluan tuh. Ya alhamdulillah. Malah Atur nuhun, sebentar. Kang Yadi. Alhamdulillah sama-sama. Malah sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Air 21 Maret. 21 Maret sedunia ya. itu. Sedunia. Iya. Nah, terkait dengan relawan Sungai Jabar, termasuk komunitas Sungai Citarum, itu ada berapa Kang anggotanya? Kalau komunitas kita sendiri punya Pokja yang disebut boleh dibilang ya kelompok kerjanya Mang Ono ya. Kalau Kota Bandung kan ada 9 das. Daerah aliran sungainya ada 9 das, bukan hanya Cikapundung. Cuma yang terbesar dan tepatnya adalah Cikapundung. Oke, bentar. Kan ada yang sungai besarnya itu kan Citarum. Iya. Jadi Cikapundung ini kan Anak sungainya. anak sungainya Citarum kan. betul. Berarti ada 9. Ada 9 untuk Kota Bandung, belum kabupaten. Belum kabupaten. Iya. 9 anak sungai dari Citarum, dan di kabupaten ada berapa Kang? Ada 24. Oke. Nah, saat ini kan pemerintah punya program Citarum Harum. Betul. Ya, nanti Kang Yadi bisa cerita tuh. Iya, iya. Apa yang dilakukan oleh komunitas Kang Yadi dikaitkan dengan program pemerintah ya. Iya. Citarum Harum. Ayo Kang. Ya, selama ini alhamdulillah kita berkontribusi dan juga ya karena saya memang menerapkan dari teman-teman penggiat sungai komunitas manapun yang terbentuk dalam sebuah Pokja, kelompok kerja. Kalau Kota Bandung 9 das, berarti ada satu koordinator dari satu das itu membawahi dari 20 orang anggota. Satu koordinator 20 orang 20 anggota. Nah, belum kabupaten. Kabupaten pun begitu juga sama, satu koordinator untuk satu subdasnya, anak sungainya. Nah, nanti membawahi 20 orang anggota lagi. Nah, semua itu tergabung dalam sebuah komunitas sungai nasional. Komunitas Sungai Nasional. Di istilah kalau kita kan wilayah Jawa Barat berarti memegang sewilayah Jawa Barat. Ya induknya ada nanti di Citarum semuanya. Nah, keterlibatan antara komunitas Sungai Jabar terus juga para Pokja yang ada di wilayah kota dan kabupaten ini tetap kita perlu sinergitas dengan pemerintah. Kalau saya punya progres kan semacam gini. Jadi kita bisa kolaborasi, sinergitas dan berkelanjutan. Yang selama ini berjalan kan sinergitas dan berkolaborasi saja. Berkelanjutannya nah itu belum. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depannya karena saya sangat apresiasi itu dengan adanya Satgas Sektor Citarum membantu progres program pemerintah untuk menataan sungai di wilayah Citarum. Karena dibagi beberapa sektor Citarum Sarum juga, dari sektor 1 sampai 22. Nah, kalau Kota Bandung itu masuknya sektor 22 sebetulnya. Sebentar Kang. Tadi kan ada satu koordinator di satu titik ya. Betul. Apa istilahnya titik itu apa istilahnya? Jadi titik pemantauan wilayah sungai. Titik pemantauan. Satu koordinator 20 anggota. Nah, ada berapa titik? Itu kalau Kota Bandung 9 berarti anak satu. Taruhlah kita ambil contoh jangan terlalu melebar lah ini untuk wilayah sungainya. Kita ambil satu taruh sebagai contoh Cikapundung. Cikapundung kan dari hulu hingga hilir 28 km Mang Ono. Nggak sedikit. Nah, dibagi beberapa wilayah kerja kita. Di hulu kita punya satu koordinator membawahi 20 orang anggota. Untuk pemantauan wilayah sungainya, anak sungai termasuk hulu sungainya. Hulu Sungai Cikapundung tuh di mana, Kang? Nah, hulu Sungai Cikapundung sendiri ini di wilayah kerja KBB, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Adanya di Gunung Bukit Tunggul, suplai airnya dari situ Gunung Kasur dan situ Salada. Oke, berarti satu titik di hulu. Iya. Lalu
ke anak sungainya, Ke anak membawa sungainya. jadi 20 orang anggota untuk pemantauan wilayah hulu. Oke. Belum kota 1 koordinator 20 anak sungainya. Kira-kira berapa jumlah totalnya? Bisa bilang kalau dengan untuk kota saja ini bisa mencapai sekitar 300 orang lebih. 300 300 untuk orang. kota Bandung Untuk saja. kota Bandung saja. Belum menghitung Belum kabupaten. kabupaten. Belum yang provinsinya Sungai Citarum. Oke. Nah, tadi kan Kang Yadi menyampaikan nih sinergitas, Kolaborasi, kolaborasi dan sudah. berkelanjutan. Nah, coba kira-kira yang dimaksud berkelanjutan itu apa? Nah ini karena memang kita perlu boleh dibilang ya banyak bicara untuk permasalahan sungai dan sebagainya termasuk lingkungan gitu ya. Tidak hanya kita bisa bercuap-cuap di media ataupun juga berbicara di depan umum tanpa melakukan sesuatu mengono. Oke. Makanya kalau ya di Kuya konsepnya seperti itu beda sebetulnya. Kita sedikit bicara tapi harus banyak bekerja. Nah itu konsep saya. Jadi apa yang dilakukan nanti untuk berkelanjutan, apapun yang akan kita lakukan dan sekarang kita lakukan ini harus terus berlanjut sampai anak cucu kita. Bila perlu regenerasi kuya lagi gitu, bukan hanya ya di Kuya tapi Jadi kuya yang kira-kira lain bisa bermunculan. Kuya lainnya baik di Jawa Barat, di Betul. Bandung maupun di seluruh Indonesia. Nah seperti itu. Oke Kang, nah komunitas Kang Yadi ini ya, kira-kira aktivitasnya apa saja tadi itu yang dilakukan di hulu, ya, di anak-anak sungai itu apa saja kira-kira? Nah kita dari komunitas sendiri nih punya tim khusus, Ya. boleh dibilang namanya Rescue Reaper. Jadi khusus Rescue Reaper. Rescue itu ya, Rescue Reaper. Jadi khusus menangani permasalahan sungai secara menyeluruh. Oke. Baik daya rusak akibat sungai, bangunan sungai, alamnya, ekosistemnya dan juga lingkungannya. Nah, di sini kita coba untuk bersinergitas dengan pemerintah yang memang mau menangani masalah itu. Tugas kita sebagai Rescue Reaper, relawan yang memang punya kemandirian dengan SDM yang terbatas pun juga bisa melakukan itu. Dan ini pun berkontribusi buat pemerintah sebetulnya. Iya, jelas lah. Nah, jadi yang kita lakukan pertama pemantauan wilayah hulu sungai kalau memang terdapat permasalahan di sana. Permasalahannya apa saja biasanya? Paling sering justru lebih banyak sebetulnya permasalahan yang selama ini terjadinya bencana, longsor, banjir bandang itu ada di hulu sungai, Bang Ono. Berarti rescue river biasanya kalau rescue itu kan berhubungan dengan orang kan, Betul. penyelamatan orang. Ini yang diselamatkan adalah sungai. Sungai. Jadi Kang Yadi, kawan-kawan sekalian nih, coba kita lihat nih ada tayangan kegiatan Kang Yadi Kuya dan kawan-kawan nih. Itu adalah petugas dari Satgas Citarum Harum. Citarum Harum. Iya. Biasanya dari unsur TNI kan? Iya, hampir semuanya TNI. Hampir semua TNI. Oke. Nah, ini nih apa nih? Mancing nih. Nah ini kegiatan warga masyarakat untuk mengedukasi sungai. Sungai Oke. sebagai peradaban bisa dilakukan apa saja karena di sana akan ada interaksi warga masyarakat. Oke, berarti pada saat Kang Yadi dan kawan-kawan bisa memelihara sungai, Betul. maka manfaat ekonominya juga Justru secara itu. otomatis bisa kita Di sini kan dapat. nanti akan timbul sisi nilai ekonomis, tingkat Oke. sosial masyarakat, juga daya lingkungannya ini akan bisa terpantau. Oke. Nah, ini Nah ini kegiatan kita bersama teman-teman Gober di wilayah Citepus Hilir. oke. Yang Gober kemarin. apa? Jadi gorong-gorong bersih melibatkan kewilayahan kita. Biar warga masyarakat sama punya kepedulian untuk mengurus Gorong-gorong sungainya. bersih. Iya, Berarti ini ya salah satunya membersihkan sampah ya di situ. betul. Nah ini tim kita Rescue Reaper yang kemarin membersihkan sampah yang menumpuk di Curug Sigay wilayah Sungai Ciberem. Bareng saat kita kolaborasi dengan Subdas Citarum Harumnya. Oke. Wah, Nah ini pengangkatan sampah bareng warga juga TNI dan Polri di depan Polsek Sumur Bandung ini. Oke. Sumur Bandung. Oke, nah jadi tadi kan Kang Yadi menyampaikan tuh bahwa biasanya ada faktor bencana. Betul. Berarti di hulu kan. Iya, iya. Nah, kita semua tahu ya kan, lingkungan kita sudah rusak, pohon ditebang, ya kan. Nah selain di hulu, apalagi kira-kira yang menjadi permasalahan?
Kalau permasalahan sungai intinya ini balik lagi pada diri kita sebetulnya Mang Ono. Ya. Terjadinya bencana, longsor, banjir, luapan ini akibat ulah manusia saya pikir. Ulah manusia. Bukan alam yang proses. Kalau proses alam sebetulnya bencana dan sebagainya itu udah menjadi hukum alam. Ya. Karena dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu proses alam selalu ada. Karena memang itu menjadi alami dan itu pun tidak merugikan manusia sebetulnya kalau untuk proses alam kebencanaan itu. Tapi kalau ulah manusia ini yang sangat merugikan. Tadi proses yang terjadi di alam, betul. ya berarti kan ini merupakan kehendak dari betul. Iya. Allah, dari Tuhan. Kan? Iya. Tadi Kang Yadi statementnya ini tidak merugikan manusia. Betul. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Nah gini, jadi bencana kan bisa terjadi karena dua hal. Oke. Yang disebabkan manusia. Ya. Dan juga disebabkan oleh alam. Oke, alam. Kalau disebabkan oleh alam itu sudah menjadi hukum adat dan alam yang ada di muka bumi. Yang memang harus diterima yang oleh harus kita, diterima oleh manusia. Kita. Ya karena bencana yang diturunkan oleh alam, Allah memberikan segala sesuatunya karena itu untuk proses penyembuhan alamnya sendiri, Mang Ono. Oke. Jadi pada saat bicara ini kan apa namanya? Saya pernah membaca misalnya alam ini akan bisa memperbaiki dirinya sendiri melalui sebuah proses. Ya. Nah itu yang mesti kita pelajari kadang-kadang seolah-olah manusia gitu dengan bencana yang ada ini membalikan lagi. Karena curah hujan gede, karena iya. Padahal tidak. Kita kalau berpikir ke arah sana, ini proses alam apa ulah manusia. Cuman yang sekarang banyaknya terjadi kebencanaan atau banjir dan longsor sebagainya semakin cepat dari tahun ke tahun, malah bukan tahun ke tahun, bulan ke bulan. Ya. Bukan karena proses alam tapi ulah manusia. Pola pikir yang salah gitu. Contohnya apa? Banjir di hulu sungai. Oke. Sekarang kan banjir bukan hanya di sungai saja, tapi di jalan raya termasuk di hulu sungai. Mata air saja udah sekarang bisa banjir bandang. Kan sangat aneh sebetulnya. Nah ini karena pola pikir manusia yang salah untuk merawat dan mencintai alam. Nah salah satu tindakan manusia yang tidak merawat itu apa? Nah orang tua dulu kalau merawat alam itu di saat tidak musim penghujan ataupun curah hujan tinggi. Mereka melakukan kegiatan bersama ke hulu sungai, membersihkan sampah, saluran air. Di musim kemarau. Di musim kemarau. Malah sekarang kan terbalik gitu. Ya, malahan yang sibuk pada saat musim hujan. Betul. Nah itu. Dan itu yang disiapkan pasir yang ditaruh di karung. Nah itu sebetulnya pola-pola pikir yang salah. Iya. Kalau misalnya sampah Kang gimana? Betul. Kalau permasalahan sampah sampai sekarang pun tidak akan pernah selesai. Kenapa? Solusi apapun yang dilakukan pemerintah, daerah, provinsi, termasuk pusat tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia yang lahir ke muka bumi ini akan meninggalkan sampah. Oke. Dan membawa sampah, Mongono. Oke. Tapi kan sampah macam-macam. Nah, yang kita bisa lakukan manusia yang ada di muka bumi ini hanya minimalisir. Oke. Mengurangi Jadi saja. kalau dihilangkan sih tidak dihilangkan mungkin. Tidak akan Karena mungkin. pasti manusia dalam aktivitasnya sehari-hari pasti akan Betul. menghasilkan sampah. Tapi kan ada sampah plastik misalnya. Iya. Yang sering menjadi kampanyenya aktivis kan. Seberapa besar nih? Itu kalau diperbandingkan antara sampah plastik, organik dan non-organik kan perbandingan seperti itu. Justru yang sekarang kan lebih banyaknya sampah plastik non-organik. Masih mending kalau sampah organik itu kan proses alam juga dengan air, dengan tanah. Itu kan bisa prosesnya pembusukan lebih cepat dibanding plastik. Nah padahal kan sekarang misalnya sampah plastik, kampanye kan terus-menerus nih. Betul. Digulirkan oleh pemerintah apa segala macam. Emang masih banyak yang membuang ke sungai? Masih banyak yang membuang ke sungai karena memang hampir setiap manusia mengkonsumsi makanan instan bungkusnya dari plastik. Ya seolah-olah kalau sungai itu dipikirnya sebagai tempat sampah terpanjang, teraman. Oke. Jadi mungkin saja gini Kang, kan kita juga melihat bahwa sungai itu dulu ya. Betul. Atau bahkan di negara-negara maju, sungai itu kan menjadi sebuah apa ibaratnya tampak halaman depan. Ya, betul. Pokoknya sejarah misalnya kota-kota zaman Belanda, pasti rumah bangunan itu kan menghadap sungai. Ya salahnya kan sekarang kebalik kan? Iya. Yang salahnya justru kita setelah dijajah sama Belanda,
kenapa kita tidak mengadopsi bangunan-bangunan Belanda itu secara tata ruang untuk pengaturan masalah sungai, mereka lebih tahu. Iya, berarti kan Belanda punya konsep penataan kota, Iya, penataan tata lingkungan yang lebih baik, yang seharusnya kita pakai kan. Ya, gitu. kita pakai. Malah kita mengadopsi dari Jepang. Untuk bangunan sungai, penataan wilayah sungai, kita adopsi. Di mana sungai dijadikan bagian belakang dari rumah. Betul. Gitu. Sehingga akhirnya dianggap bahwa inilah tempat pembuangan yang luas. Makanya kita perlu sosialisasikan terhadap masyarakat luas bahwa sungai adalah sebagai jalan peradaban budaya. Oke, Kang, yang sampah plastik ya, sampah plastik ini kan sudah ada beberapa teknologi untuk mengurai atau memanfaatkan sampah plastik itu kan. Nah, untuk Kota Bandung sendiri yang dari sungai itu, apakah dimungkinkan untuk juga sampah plastik ini juga dimanfaatkan oleh komunitas Akang? Bisa nggak dimanfaatkan itu? Kalau komunitas saya yang lakukan ya paling hanya minimalisir mengangkat sampah plastik. Kalau yang memang ada plastiknya, kita coba dibikin semacam ya buat tabula pot atau tanaman hias. Tanaman hias. Iya, atau tanaman hias sebagai medianya itu plastik-plastik yang memang bekas. Terus ada juga yang didaur ulang, dihancurkan si plastiknya. Kita bikin dijual lagi ke pabrik secara dicairkan. Cuman pabrik menerimanya setelah dicairkan sampah plastik itu, setelah cair. Nah, saya sih lihat beberapa komunitas ya malahan sudah ada limbah plastik yang diolah menjadi batako. Betul. Jadi genteng. Betul. Ya kan, dan itu sangat ekonomis tuh. Tapi yang lebih unik kalau komunitas kita malah dari kotoran sapi, Mang Ono. Iya. Jelas. Kotoran sapi kita olah menjadi batapi, batako tai sapi. Ada di hulu sungai yang kita garap pada saat ini. Iya, udah digarap dengan kascing. Jadi pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Oke. Nah, Kang, secara umum ya terkait dengan program Citarum Harum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Betul. Menurut Kang Yadi gimana sampai dengan saat ini? Kalau boleh saya nilai dari awal pergerakan Citarum Harum 60% baru terasa di masyarakat wilayah 60%. Wilayah Sungai Citarum. Karena bisa dilihat dari hasil kinerja para dan sektor yang ada di Citarum Harum. Itu mulai penataan wilayah hulu sungai, taruh Sungai Cisanti yang ada di wilayah Kertasari, situ Cisanti yang awalnya memang tidak terawat sama sekali sebagai lahan edukasi, juga wisata alam di sana. Sekarang mulai tertata dan sumber mata air pun di sana setelah itu mulai bermunculan kembali, keluar kembali. Ya, gitu. Berarti sudah ada manfaatnya. Sudah ada manfaatnya warga 60%. masyarakat. Nah, di Citarum Harum kan selain bagaimana ada apa istilahnya komandannya lah, iya. Ya kan? Dan ada sektor itu namanya. Ada kepala satgasnya, iya. Ya, ada satgas hariannya, Betul. yang di situ ada gubernur, ada pangdam kalau tidak salah, ya. Nah, juga ada pelibatan unsur masyarakat, berarti kan harus ada pelibatan komunitas. Betul. Kang Yadi Kuya dan kawan-kawan. Iya. Kan? Nah, selama ini apa yang sudah dilibatkan nih, Kang Yadi dan kawan-kawan? Ya kalau Satgas Sektor Citarum dari 1 sampai 22 ya memang selalu berkoordinasi dengan teman-teman para penggiat, terutama ya ke saya secara pribadi untuk bisa ikut dilibatkan dalam setiap hal kegiatan mereka. Baik pengangkatan sampah, patroli sungai, terus penataan wilayah, termasuk minta konsep tata ruang yang sebagusnya seperti apa yang akan nanti kita kelola bareng-bareng. Oke. Nah kalau Satgas Sektor 22 taruh yang ada di Kota Bandung nih, kan hampir semua itu komandan sektornya setingkat kolonel. Oke. Nanti di bawah dan sektor ada dansub jadi anggotanya yang lain. Dan itu pun melibatkan warga masyarakat perekrutmennya. Mereka tidak bisa bergerak, semua aparatur TNI walaupun udah dibagi bidang dan subnya per wilayah kecamatan. Teman di sini juga keterlibatan warga masyarakat, unsur masyarakat dilibatkan, namanya pendamping. Itu kurang lebih sekitar dari satu kecamatan diambil 1 RW 1 orang. Oke. Nah, jadi sinergitas tetap kita lakukan untuk berkolaborasi. Cuman saya kan tetap berharap untuk bisa berkelanjutan karena
progres sektor Citarum Harum ini target kita cuman 3 tahun lagi. Oke. Nah kalau bisa 3 tahun tercapai, lagi berarti sampai 2024. betul. Setelah masa kepemimpinan mungkin RI 1 nanti. Ya nanti kan akan ada lagi presidennya dan jadi kita tetap nih pemilu 2024 Optimis. nih, Kang. kita pastikan lah karena saya kan di Komisi 4. Betul. Ya, kebetulan membidangi juga masalah lingkungan hidup hutanan kan yang berkaitan juga dengan sungai. Nah, ini menjadi komitmen saya. Amin. Kang Yadi, ya pasti selama saya di Komisi 4 pasti saya akan pastikan ya bahwa kegiatan Kang Yadi dan kawan-kawan untuk terus menjadi program dari pemerintah. Amin. Kan ini kan sangat baik sekali. Betul. Dan satu hal yang saya lihat ya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri ya tanpa melibatkan masyarakat. Nah, sehingga mungkin Kang Yadi bisa cerita juga. Misalnya komunitas kan butuh sarana prasarana kan? Betul. Dari mulai sepatu boot, pakaian yang standar lah, supaya tidak menginjak lagi duri. Nah, apakah sudah ada backup dari pemerintah? Ya selama ini sebetulnya belum, kalau boleh bilang jujur, tidak ada kontribusi atau bantuan dari siapapun. Kita tetap secara optimis untuk swadaya dari anggota sendiri. Berarti secara mandiri. Secara mandiri. Untuk perlengkapan SOP yang kita lakukan itu semua hasil dari swadaya anggota. Jadi teman-teman berdonasi, kita kumpulkan keperluan logistik apa yang akan kita lakukan. Nah ini menjadi inventarisir buat teman-teman berkegiatan dan itu ditaruh di satu titik di posko namanya, sekretariat kita. Nah setiap berkegiatan mereka ngambil semua. Kita sharing dulu, briefing dulu. Apa yang akan kita eksekusi, apa yang akan kita lakukan, termasuk logistik yang dibutuhkan pun udah disiapkan. Alhamdulillah selama ini bisa terbackup untuk SOP, cuman fasilitas-fasilitas yang lain kita masih pinjam ke teman-teman juga. Kira-kira apa yang harapan Kang Yadi terkait dengan? Ya saya berharap bisa memiliki perahu sendiri, sebetulnya perahu karet sendiri, karena selama ini saya melakukan kegiatan patroli sungai itu mempergunakan perahu punya teman komunitas sungai yang lain juga. Kalau dari Satgas Citarum sendiri menyediakan? Satgas Citarum tidak punya, tidak memiliki untuk fasilitas. Berarti itu. Pinjam ke teman malah mereka komunitas pun juga? Iya, malah Satgas Citarum Harum pinjam fasilitas ke kita. Oh gitu? Iya. Ya, ini menjadi catatan saya. Ya seyogianya memang pemerintah ya harus menyiapkan lah. Betul. Ya. Menyiapkan fasilitas sarana prasarana dalam rangka bagaimana merealisasikan tuh Citarum Harum. Nah harapan Kang Yadi apalagi nih? Kepada pemerintah, kepada rakyat, ya termasuk kepada saya nih, anggota Komisi 4 DPR RI ini. Yang utama sih sebetulnya saya pada masyarakat Kota Bandung umumnya ya, warga masyarakat Indonesia. Ya karena sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Air. Hari Air yang tanggal sedunia, 21 Maret. Ya. Nah di sini kan kita bisa berkontribusi apapun untuk melakukan kegiatan baik sosial ataupun secara menyeluruh, bisa di sungai, bisa di daratan, minimal kita punya berkontribusi buat lingkungan pada saat itu. Apapun yang akan dilakukan, kita jangan berpikir dari mana ini akan didapat anggaran dana atau dan sebagainya, tapi bisa berkontribusi saja buat masalah di lingkungan. Nah itu akan menjadi sebuah aspiratif. Kontribusi yang diharapkan dari masyarakat dalam bentuk apa? Ya bisa melakukan sebuah kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya bersih sungai, bersih wilayah, mengambilin sampah minimal di sini kan. Termasuk tidak membuang sampah. Ya itu udah jelas, ya kan? Mesti ditekankan kembali. Ini aturan Perda sendiri kan untuk aturan membuang sampah ke sungai dengan denda bla 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 gitu ya. Sebetulnya teraplikasi buat masyarakatnya yang sudah cukup kurang karena memang kesadaran warga masyarakat semakin berkurang. Sinergitas dari pemerintah untuk berkelanjutan mendampingi warga masyarakat pun semakin lelah sebetulnya dengan permasalahan itu. Nah, tidak salah kalau kita munculkan dari diri sendiri juga sebagai warga masyarakat untuk mencintai. Ya, Kang Yadi, harapan kepada pemerintah apa? Ya, pemerintah sebetulnya udah banyak berkontribusi buat warga masyarakat, terlebih masalah sungai dan juga lingkungan. Cuman lebih banyak kalau bisa diharapkan untuk masalah pergerakan warga masyarakat yang tergabung dalam sebuah komunitas, baik lokal ataupun yang memang sudah berlegalitas, ini sangat perlu diperhatikan. Karena saya berpikir begini,
warga masyarakat sudah mau melakukan kegiatan seperti itu ya Mang Ono ya. Dengan mandiri. Dengan mandirinya. Ya kenapa tidak perhatian pemerintah bisa berkontribusi lebih banyak juga buat warga masyarakat terhadap komunitas yang memang punya kepedulian semacam itu. Ya sandeuna mah lah fasilitas wae mah bere we atuh naon. Ya, perahu karet, sepatu bootnya. Oke Kang, jadi karena ini saya juga kan punya tanggung jawab. Jadi insya Allah lah saya akan gerakan teman-teman yang ada di legislatif ya, di eksekutif juga untuk mulai ya berpikir seperti Kang Yadi dan kawan-kawan. Amin. Bupati, anggota DPR, DPRD, jadilah kuya-kuya seperti Yadi Kuya kan itu. Jadi oke, kita ingin lebih jelas nih, coba ada tayangan lagi nih ya. Non, coba ditayangkan Kang Yadi nih. Ini Kang Yadi ini sudah banyak menjadi narasumber nih. Kita punya gagasan inspiratif dari masyarakat dan juga budaya lokal yang akan kita pakai untuk bisa diterapkan di masyarakat. Bagaimana upaya kita mencintai, menjaga, membersihkan sungai itu lebih enak, lebih optimal dan tidak akan membosankan. Ya, media itu kita coba. Orang tua dulu bilang adanya kukuyaan ataupun papalidan. Nah, media kita sekarang tubing river tubing. Jadi kegiatan menggunakan media ban untuk mengambil dan memungut sampah di Sungai Cikapundung. Nah, kita coba konsep itu kita lakukan. Bagaimana upaya-upaya di masyarakat akan lebih menarik ketertarikan warga masyarakat untuk lebih bisa mencintai sungainya dengan media itu. Jadi ini sekarang terbukti ya dari bagaimana antusiasnya anak-anak di atau warga sekitar untuk kemudian berpartisipasi kan. Tapi kalau dari Kuya 13 sendiri menggagas program ini tuh sejak kapan sih Kang? Kita kebetulan berdiri tahun 2009, berdirinya komunitas Mungkin Kuya cukup. 13. Namun 2011 kita diakui sama pemerintah. Ya Kang Yadi, jadi satu hal nih, ya tentunya kan ini menjadi apa ya, masukan lah ya bagi pemerintah, bagi masyarakat, termasuk untuk saya dan kawan-kawan di PD Perjuangan. Betul. Ya, untuk juga mulai bergerak seperti Kang Yadi. Nah, tinggal tuh kawan-kawan sekalian tuh tanggal 21 Maret tuh Hari Air Sedunia. Jadi kita manfaatkan ya momen yang sangat baik itu untuk apa? Untuk ya mulai bergerak. Ya, bergerak bagaimana membuat kegiatan membersihkan sungai ya. Membuat sungai itu bersih ya. Tidak membuang sampah, malahan memungut sampah, dan ini harus menjadi gerakan kita semua nih Kang Yadi. Betul. Nah, sekali lagi Kang Yadi ya, kira-kira untuk Batur Dulur Jabar nih, sekali lagi nih apa harapannya? Ya minimal kita punya pendirian diri pribadi, karena segala sesuatu tidak dipaksakan sebetulnya. Kita berusaha mencoba berinteraksi dengan alam, karena alam akan memberikan segalanya sebatas kemampuan diri kita sebagai manusia saja. Jangan terlalu dipaksakan. Apapun yang akan kita perbuat untuk kebaikan itu akan ada manfaatnya buat warga masyarakat dan juga alam. Saya tidak akan pernah berhenti dan mungkin akan tetap mensosialisasikan, memberikan informasi dan juga pendampingan terhadap warga masyarakat secara menyeluruh, terutama wilayah Jawa Barat, bukan hanya Kota Bandung, karena memang masih banyak sungai-sungai yang perlu kita perhatikan, perlu kita berikan sentuhan secara seni dan budaya lokalnya. Karena sungai menjadi sebuah jalan peradaban adat dunia, kata saya seperti itu. Ya. Jadi hayu urang babarengan Mang Ono gitu. Jadi bagaimanapun juga ya, sungai itu adalah jalur peradaban. Betul. Jadi zaman dulu ya, di mana ada peradaban pasti di situ ada sungai. Iya. Jadi kita jadikan sungai ini menjadi sumber kehidupan kita, sehingga harus kita jaga. Kang Yadi hatur nuhun. Sama-sami. Ya, sudah hadir di Mang Ono Ngabadug. Amin, amin. Semoga Kang Yadi Kuya beserta kawan-kawan di Kuya 13 iya. terus punya semangat yang keras, Iya. dan juga bisa menginspirasi Amin, amin. seluruh rakyat
di Kota Bandung, Iya. di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia, ya. Ibaratnya tidak ada salahnya untuk mendharma baktikan tenaga, pikiran, mungkin bahkan uang, ya, untuk memelihara sungai. Selain manfaatnya langsung mencegah bencana, pastinya juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah Iya, amin, amin. dari Gusti Nu Maha Agung, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami Mang Ono wilujeng baktos. Hatur nuhun, stay terus di channel Mang Ono Ngabadug. Salam Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Surudug-surudug. Halik aya Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.